Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disingkat dengan SPLTP. Sistem persamaan artinya nanti terdiri lebih dari satu buah persamaan, sedangkan persamaan itu sendiri yaitu memiliki tanda kesamaan, yaitu tanda kesamaannya berupa tanda sama dengan. Linear berarti dia berbanding lurus untuk satu buah atau masing-masing persamaannya. 3 variabel berarti dia memiliki paling banyak 3 buah variabel berbeda. Variabel ini biasanya digunakan untuk mengganti suatu bilangan atau angka tertentu yang belum kita ketahui nilainya. Biasanya juga untuk variabel ini merupakan simbol pengganti yang dimulai dari huruf A kecil sampai Z kecil. Jadi bisa dipilih huruf-huruf tersebut yang mana yang digunakan untuk menggantikan suatu bilangan tertentu. Untuk menyelesaikan suatu SPLTP, kamu mesti mengingat materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu pada tingkatan sekolah menengah pertama atau SMP yang lalu, bahwa dasar materi ini, yaitu kamu sudah bisa memahami apa itu persamaan linear satu variabel, kemudian sistem persamaan linear 2 variabel. Berikut pembahasan untuk SPLTP. Harap diperhatikan. Kita masuk bagian yang A, yaitu mengenal sistem persamaan linear 3 variabel, atau disingkat dengan SPLTP. SPLTP itu adalah sistem persamaan linear yang terdiri atas 3 persamaan, dan setiap persamaan memiliki 3 buah variabel yang berbeda. Bentuk umumnya bisa kalian perhatikan. Yang persamaan pertama, A1X ditambah B1Y ditambah C1Z itu sama dengan D1. Persamaan yang kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan yang ketiga adalah A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Untuk keterangannya, AI, BI, CI itu adalah koefisiennya, dan DI itu adalah konstanta. Untuk setiap I-nya itu merupakan nilai pengganti untuk persamaan 1, 2, dan 3. Serta X, Y, Z-nya itu adalah variabel pengganti yang nanti akan kita cari nilainya. Bagian B, penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTP. Penyelesaian artinya kita mencari suatu himpunan penyelesaian dari masing-masing persamaan yang memiliki 3 buah variabel yang berbeda. Kita mencari nilai penggantinya dengan menggunakan suatu metode atau cara tertentu. Dan kita bisa menyesuaikan dengan bentuk soal atau apa yang ditanyakan dari soalnya. Cara menyelesaikannya atau mencari himpunan penyelesaiannya, jika kamu masih ingat materi SMP yang lalu, pada materi sistem persamaan linear 2 variabel itu terdiri atas 4 metode atau cara yang bisa kamu gunakan atau pilih. Yang pertama, kamu bisa menggunakan cara substitusi. Substitusi artinya kita mengganti suatu variabel dengan angka yang sudah diketahui nilainya. Yang kedua, yaitu kita mengeliminasi. Eliminasi artinya 2 buah atau lebih persamaan bisa dieliminasi, tujuannya untuk mencari salah satu variabelnya terlebih dahulu. Kemudian ada cara ketiga atau metode yang ketiga, yaitu metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Jadi jika misalnya kamu menggunakan eliminasi terlebih dahulu, setelah mendapatkan suatu variabel atau angka penggantinya, kamu bisa mensubstitusikannya atau menggunakan cara sebaliknya. Dan yang keempat, itu adalah metode grafik. Nah, untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini, Ibu lebih menekankan pada 2 cara yang bisa kalian gunakan. Menurut Ibu, cara ini lebih efektif dan efisien
supaya lebih cepat kalian menemukan suatu variabel penggantinya. Yang pertama, yaitu menentukan penyelesaian SPLTP dengan menggunakan cara substitusi. Dan yang kedua, kamu bisa menentukan penyelesaian SPLTP menggunakan cara gabungan, yaitu antara eliminasi dan substitusi. Baik, perhatikan example atau contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Persamaan yang kedua, X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 3. Dan persamaan yang ketiga, X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 4. Itu menggunakan cara yang A, cara substitusi, dan yang B menggunakan cara gabungan, yaitu campuran antara substitusi dan eliminasi. Kita masuk ke bagian cara penyelesaian. Tadi ditanyakan adalah suatu himpunan penyelesaian dari 3 buah persamaan yang diketahui. Metode atau cara yang kita gunakan berbeda. Untuk yang bagian A, kita coba mencari menggunakan cara atau metode substitusi. Diperoleh 3 buah persamaan yang diketahui tadi. Kita misalkan yang persamaan pertama itu adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua, X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 3. Dan persamaan yang ketiga, itu adalah X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 4. Namanya cara substitusi, berarti kita harus mengubah salah satu persamaan yang paling mudah. Yang paling mudah itu berarti yang nilai koefisien ataupun konstantanya lebih sedikit. Nah, kalau diperhatikan dari persamaan 1 sampai 3, yang paling mudah bisa dirubah supaya kita dapat salah satu variabelnya yang nanti kita substitusikan, yaitu kita lihat persamaan yang pertama. Diperoleh, untuk persamaan pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Kamu bisa memilih mau mencari variabel yang mana terlebih dahulu. Di sini, jika diperhatikan, yang paling mudah kita bisa mencari nilai pengganti untuk variabel X-nya terlebih dahulu. Berarti otomatis supaya Y dan Z habis bagaimana? Kita kurangkan kedua ruas dengan Y dan Z. Diperoleh X ditambah Y ditambah Z dikurang Y dikurang Z sama dengan 1 dikurang Y dikurang Z. Sekarang operasi hitungan dulu sebelah kiri. Variabel X tidak ada temannya, langsung turun. Y dikurang Y itu habis, kemudian Z dikurang Z juga habis. Sama dengan 1 dikurang Y dikurang Z, tidak ada yang bisa dioperasi hitungkan, jadi dibiarkan saja nilainya. Jika sudah dapat nilai variabel X-nya, bisa kita substitusi ke salah satu persamaan yang lain. Nah, sekarang perhatikan persamaan 2 atau 3. Jika diperhatikan, antara persamaan 2 atau 3 yang sedikit mudah jika dioperasi hitungkan dan nanti bisa didapat salah satu variabelnya dengan cepat, yaitu kita bisa menggunakan persamaan 3. Diperoleh, untuk persamaan 3 itu adalah X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 4. Yang kita substitusi tadi adalah variabel X, jadi yang cuma diganti adalah variabel X-nya saja. Diperoleh, buat dalam kurung terlebih dahulu, jadi nanti bisa kita keluarkan. 1 dikurang Y dikurang Z, dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 4. Keluarkan dari dalam kurungnya, diperoleh 1 dikurang Y dikurang Z dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 4. Sekarang kita operasi hitungkan yang sebelah kiri. 1 tidak ada temannya yang sama-sama bilangan bulat, jadi dibiarkan saja. Negatif Y itu ada temannya variabel lain, yaitu negatif 2Y. Negatif Y dikurang 2Y dapatkan negatif 3Y. Negatif Z ditambah Z itu nilainya habis. Sama dengan 4-nya tetap. Sekarang yang di sebelah kiri sisanya adalah 1 dikurang 3Y sama dengan 4. Jika diperhatikan, kita bisa mencari nilai pengganti variabel Y-nya. Tapi ada angka 1 dan negatif 3 yang letaknya di sebelah kiri. Kita operasi hitungkan dulu yang memuat bilangan bulatnya, karena di sebelah kanan juga ada yang bilangan bulatnya. Sekarang supaya satunya habis gimana? Sebelah kiri kurang 1, sebelah kanan juga dikurang 1. Diperoleh 1 dikurang 1 nilainya 0. Negatif 3Y tidak ada temannya, jadi dibiarkan saja. Sama dengan 4 dikurang 1, diperolehlah 3. Semakin dekat kita mencari nilai pengganti variabel Y-nya. Tetapi di depan variabel Y ada angka negatif 3. Supaya negatif 3-nya habis bagaimana? Sebelah kiri dibagi negatif 3, sebelah kanan juga dibagi negatif 3.
Yang di sebelah kiri dulu, negatif 3 dibagi negatif 3 dapatlah 1, 1 dikali Y dapatlah nilainya Y. Sama dengan 3 dibagi negatif 3 dapatlah negatif 1. Sekarang kita sudah memperoleh variabel pengganti untuk Y itu adalah sama dengan negatif 1. Kita tadi sudah memperoleh nilai Y sama dengan negatif 1. Sekarang, Y sama dengan negatif 1 bisa kita substitusi atau masukkan ke salah satu persamaan antara persamaan 1, 2, atau 3. Jika diperhatikan, yang paling mudah atau paling sedikit nilai untuk bisa dioperasi hitungkan, maka kita bisa mensubstitusikannya ke persamaan 1. Diperoleh persamaan 1, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Karena tadi yang cuma diketahui Y-nya sama dengan negatif 1, maka untuk X dan Z-nya tidak perlu diganti. Sehingga diperoleh X ditambah negatif 1 ditambah Z sama dengan 1. Sekarang keluarkan dari dalam kurungnya dengan cara X positif dikali negatif adalah nilainya negatif. Sehingga diperoleh X dikurang 1 ditambah Z sama dengan 1. Sekarang bisa kita satukan yang sama-sama bilangan bulat yang di sebelah kiri ini dengan temannya di sebelah kanan. Supaya negatif satunya habis bagaimana? Sebelah kiri ditambah 1, sebelah kanan juga ditambah 1. Sehingga diperoleh sebelah kiri dulu nilai variabel X-nya tetap, negatif 1 ditambah 1 nilainya habis atau 0, ditambah Z-nya tetap sama dengan 1 ditambah 1 dapatlah hasilnya 2. Nah, di sebelah kiri terdapat dua buah variabel yang berbeda, tidak bisa dioperasi hitungkan. Jadi, kita hanya bisa mencari atau mengubahnya supaya hanya memperoleh satu buah variabel saja yang nanti akan disubstitusikan ke persamaan yang lain. Jadi di sini kamu bisa memilih mau menghabiskan yang X-nya atau yang Z-nya. Kalau diperhatikan, di sini Ibu memilih untuk menghabiskan yang Z-nya saja. Jadi supaya Z-nya habis bagaimana? Di sebelah kiri dikurang Z, sebelah kanan juga dikurang Z. Diperoleh variabel X-nya tetap, Z dikurang Z habis, sama dengan 2 dikurang Z tetap, karena berbeda temannya. Sekarang, diketahui Y-nya tadi sama dengan negatif 1, dan X-nya sama dengan 2 dikurang Z. Masing-masing variabel X dan Y-nya ini bisa kita substitusi ke salah satu persamaan. Apakah ke persamaan 1, 2, atau 3. Yang paling mudah, kamu bisa mensubstitusikannya ke persamaan 2. Diperoleh persamaan 2, X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 3. Ingat, yang hanya diganti adalah variabel X dan variabel Y-nya saja. Diperoleh, untuk yang X-nya itu tadi 2 dikurang Z, dikurang Y-nya adalah negatif 1, ditambah 2Z yang tetap sama dengan 3-nya juga tetap. Keluarkan dari dalam kurungnya, diperoleh 2 dikurang Z. Di sini ada dua buah tanda, negatif dikali negatif hasilnya positif, maka di sini ditambah 1, ditambah 2Z sama dengan 3. Sekarang operasi tungkan yang sama temannya pada yang sebelah kiri ini. 2 ada temannya yaitu 1, 2 ditambah 1 hasilnya 3, negatif Z ditambah 2Z, sisanya adalah Z, sama dengan 3 tetap. Sekarang kita bisa menyatukan yang di sebelah kiri, angka 3 dengan temannya di sebelah kanan. Supaya 3-nya habis bagaimana? Kiri dikurang 3, kanan juga dikurang 3. Diperoleh sebelah kiri 3 dikurang 3, 0. Ditambah Z sama dengan 3 dikurang 3 nilainya 0 juga. Sehingga diperolehlah untuk nilai pengganti variabel Z-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, semakin mudah kita mencari salah satu himpunan penyelesaiannya, yaitu yang X-nya yang belum diketahui. Karena tadi sudah diketahui Y sama dengan negatif 1 dan Z sama dengan 0, sekarang bisa kita substitusi ke persamaan 1, karena persamaan 1 lebih sedikit nilainya, maka diperoleh persamaan 1 tadi yang sudah dirubah bentuknya, yaitu X sama dengan 1 dikurangi dikurang Z, ekivalen dengan X sama dengan satunya tetap dikurang, Y-nya tadi adalah negatif 1, dikurang Z-nya adalah 0. Sekarang operasi tungkan yang sebelah kanan, satunya tetap, di sini ada dua buah tanda, berarti kalikan, negatif dikali negatif positif, dapat dari sini positif 1, dikurang 0, yang nggak bisa diapa-apain lagi. Diperoleh untuk nilai X-nya 1 ditambah 1 dikurang 0 dapatlah 2. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya
urutkanlah dari variabel penggantinya tadi, yaitu variabel X, Y, dan Z. Diketahui X-nya 2, Y-nya negatif 1, dan Z-nya adalah 0. Kita masuk ke cara penyelesaian untuk yang metode atau cara gabungan. Nah, gabungan berarti menggunakan cara substitusi dan eliminasi. Kalian bisa menggunakan substitusi terlebih dahulu, kemudian baru nanti yang eliminasi atau sebaliknya. Perhatikan 3 buah persamaan yang diketahui dari soalnya tadi. Persamaan pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Persamaan kedua, X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 3. Dan persamaan yang ketiga, X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 4. Jika diperhatikan, kamu bisa menggunakan cara eliminasi terlebih dahulu untuk memperoleh salah satu variabel yang langsung kamu peroleh nilainya, ataupun kamu bisa menyederhanakan variabel yang dimana kamu bisa mengeliminasi satu atau dua sekaligus variabelnya. Jika diperhatikan, kamu bisa mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Diperoleh, namanya eliminasi, berarti kamu bisa menggunakan cara bersusun, jadi diurutkan urutannya, yang mana variabel X sejajar, Y-nya juga, Z-nya juga, dan juga konstantanya harus sejajar. Maka kamu bisa mengoperasi hitungkannya dimulai dari yang sebelah kanan tanda sama dengan 1 dikurang 4 dapatlah negatif 3. Tanda sama dengannya turun. Z dikurang Z nilainya 0 atau habis. Y dikurang negatif 2Y dapatlah 3Y. Kemudian X dikurang X dapatlah nilainya 0 atau habis. Sekarang sisanya di sebelah kiri adalah 3Y dan sebelah kanan adalah negatif 3. Jika diperhatikan, kita bisa mencari nilai Y-nya langsung. Kita bisa dapat. Tetapi ada angka 3. Supaya 3-nya habis bagaimana? Sebelah kiri dibagi 3, sebelah kanan juga dibagi 3. Diperoleh 3Y dibagi 3 sama dengan negatif 3 dibagi 3. Sebelah kiri 3 bagi 3 nilainya 1. 1 dikali Y dapatlah Y sama dengan negatif 3 dibagi 3 dapatlah negatif 1. Jika sudah dapat seperti ini, dibiarkan saja dulu. Sekarang kita lihat lagi, apakah ada yang masih bisa dieliminasi? Jika diperhatikan, kita bisa mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 tadi adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Dan persamaan 2, X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 3. Buat seperti cara bersusun lagi. Sekarang bisa kita operasi hitungkan yang sebelah kanan dari tanda sama dengannya. 1 dikurang 3 dapatlah negatif 2. Tanda sama dengannya turun. Z dikurang 2Z dapatlah negatif Z. Y dikurang negatif Y dapatlah 2Y. Kemudian X dikurang X nilainya 0. Nah, sekarang lihat yang di sebelah kiri. Sisanya adalah 2Y dikurang Z sama dengan negatif 2. Kita bisa mengambil salah satu variabel dulu, yang mana artinya kita akan mengeliminasi atau menghabiskan salah satu variabel yang lain dan nanti disatukan di sebelah kanan. Jika diperhatikan, yang mudah, kamu bisa menyisakan variabel Z-nya dulu di sebelah kiri ini. Jadi supaya 2Y-nya habis bagaimana? Sebelah kiri dikurang 2Y, sebelah kanan juga dikurang 2Y. Diperoleh 2Y dikurang 2Y nilainya 0 atau habis, sisanya adalah negatif Z sama dengan negatif 2 tetap dan negatif 2Y-nya tetap. Sekarang kita bisa menghabiskan angka yang di depan variabel Z ini adalah negatif 1. Supaya negatif 1 habis bagaimana? Kedua ruas harus sama-sama dikalikan dengan negatif 1. Sebelah kiri, negatif 1 dikali negatif Z dapatlah Z sama dengan negatif 1 dikali dengan negatif 2 dapatlah 2. Negatif 1 dikali negatif 2Y dapatlah positif 2Y. Nah, diperolehlah untuk Z-nya itu sama dengan 2 ditambah 2Y. Dari langkah-langkah sebelumnya tadi, kita sudah memperoleh Y sama dengan negatif 1 dan Z-nya sama dengan 2 ditambah 2Y. Kita bisa mencari nilai Z, yaitu kita substitusikan nilai Y-nya tadi yang sudah diketahui. Diperoleh, Z-nya tadi sama dengan 2 ditambah 2Y,
Ekivalen dengan Z sama dengan 2 ditambah 2 dikali dengan Y-nya tadi ganti langsung dengan negatif 1. Sehingga kita operasi hitungkan Z sama dengan 2 positif 2 dikali negatif 1 dapatlah negatif 2. Makanya di sebelah kanan sisanya adalah 2 dikurang 2. Diperoleh Z-nya sama dengan 0. Sekarang kita dapat nilai Y sama dengan negatif 1 dan Z-nya sama dengan 0. Berarti variabel yang belum kita cari adalah variabel X-nya. Kita bisa substitusikan Y dan Z-nya ke salah satu persamaan yang paling mudah atau paling sedikit nilainya, yaitu ke persamaan 1. Diperoleh X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Ingat, yang cuma diganti adalah variabel Y dan variabel Z-nya. Diperoleh, X-nya tetap, ditambah, Y-nya ganti dengan negatif 1, ditambah, Z-nya ganti dengan 0, sama dengan 1. Operasi hitungan yang di sebelah kiri, X, positif dikali negatif, dapatlah hasilnya negatif, maka di sini diperoleh X dikurang 1 ditambah 0 sama dengan 1. Sekarang operasi hitungkan lagi, X dikurang 1 ditambah 0, maka sisanya adalah X dikurang 1 sama dengan 1. Nah, semakin dekat mencari nilai pengganti untuk variabel X-nya, tapi ada negatif 1. Supaya negatif 1-nya habis bagaimana? Maka di sebelah kiri ditambah 1, sebelah kanan juga ditambah 1. Diperoleh, X dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1. Di sebelah kiri, negatif 1 ditambah 1 nilainya 0, sisanya adalah variabel X. Sama dengan 1 ditambah 1 dapatlah hasilnya 2. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya, urutkan dari variabel X, Y, kemudian yang Z-nya. Diperoleh, X-nya adalah 2, Y-nya adalah negatif 1, dan Z-nya adalah 0. Nah, jika diperhatikan, pada cara penyelesaian bagian A menggunakan cara substitusi dan cara penyelesaian yang bagian B menggunakan cara gabungan, jika diperhatikan himpunan penyelesaian atau nilainya sama. Jadi, kamu bisa memilih yang mana cara yang menurutmu yang paling mudah untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari suatu bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Supaya lebih memantapkan pemahamanmu mengenai materi yang telah disampaikan, harap diperhatikan penugasan berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, persamaan 1, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 3, persamaan 2, X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 0, dan persamaan 3, X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 1. Soal yang kedua, persamaan 1, 2X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 18, persamaan 2, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12, dan persamaan 3, 2X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 12. Harap dikerjakan dan tidak lupa untuk dikirim atau diserahkan. Perhatikan batas waktu atau tenggat. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.